Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu sekali banyak nikmat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis, yakni Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA, serta teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najah Nur Fitri dengan NIM 1251320074 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 2C. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah hadis. Di sini saya akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara teologis, hadis tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjelaskan dan mempraktikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu dasar hadis, terdapat 4 fungsi hadis. Yang pertama, bayan al-tafsiri, yang kedua, bayan al-takriri, yang ketiga, bayan al-tashri, dan yang keempat, bayan al-nasakh. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya membahas tentang bayan al-nasakh. Al-nasakh yang berarti menghapus. Namun al-nasakh memiliki beberapa pengertian, yakni al-istibda yang artinya membatalkan, al-izalah yang artinya menghilangkan, at-tahwil yang artinya memindahkan, dan al-taghyir yang artinya mengubah. Bayan al-nasakh dapat diartikan adalah sebagai penghapus atau pengganti suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian. Menurut para ulama mendefinisikan bayan al-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dan menghapus ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Namun ada perbedaan pendapat antar ulama, yakni boleh suatu ayat itu dinasahkan, dan pendapat lain, Al-Quran diturunkan dengan segala kebenarannya. Selanjutnya, bayan al-nasakh, yakni berkaitan dengan nasikh mansukh. Nasikh adalah hukum baru yang datang untuk mengganti atau menghapus hukum sebelumnya. Mansukh yaitu hukum lama yang sudah dihapus atau diganti oleh hukum baru. Jadi, fungsi bayan al-nasakh ini sebagai penghapus hukum lama. Contoh dari bayan al-nasakh yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala wasiyatan liwaris." Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun, hadis ini menasakh atau menghapus hukum wasiat pada surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Maksudnya yaitu, pada awalnya seorang muslim diwajibkan untuk memberi wasiat kepada kedua orang tua ataupun kerabatnya. Namun, setelah turun ayat pembagian warisan dan dipertegas oleh hadis Rasulullah, maka ahli waris yang sudah mendapatkan pembagian warisan tidak boleh lagi diberi wasiat, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.